warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi toleransi dan menghargai perbedaan menyuburkan kebersamaan. Pengertian toleransi. Toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran, berarti bersifat atau bersikap menegang, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian yang berarti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda atau bertentangan. Secara terminologi, menurut Umar Hasim, toleransi yaitu pemberian kebebasan kepada sesama manusia atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidup dengan menentukan nasib masing-masing. Selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak mengajarkan dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat atas tercipta ketertiban dan perdamaian dalam masyarakat. Namun, menurut W.J.S. Ferdinando dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu KBBI, toleransi adalah sikap sifat menegang berupa menghargai serta memperboleh suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lain yang berbeda dengan pendirian sendiri. Dalam agama Islam yang menjadi landasan toleransi beragama terdapat dalam surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Di kandungan surat Al-Kafirun itu, para ahli telah mencoba menarik beberapa garis hukum diantaranya. Yang pertama adalah tidak seseorang pun boleh dipaksa untuk memeluk agama lain atau meninggalkan ajarannya. Dan yang kedua, setiap orang berhak untuk beribadah menurut ketentuan ajaran agamanya masing-masing. Maka berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa agama tidak pernah berhenti dalam mengatur tata tertib manusia. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikembangkan setiap hormat dan menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dan antara penganut kepercayaan yang berbeda, sehingga toleransi beragama dapat diterapkan dan kerukunan umat beragama dapat terwujud dengan baik. Dari beberapa definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah suatu sikap atau tingkah laku dari seseorang untuk membiarkan kebebasan kepada orang lain dan membiarkan kebenaran atas perbedaan tersebut sebagai pengakuan hak-hak asasi manusia. Macam-macam toleransi. 1. Toleransi terhadap sesama agama. Adapun kaitannya dengan agama, toleransi beragama adalah toleransi yang mencakup masalah-masalah keyakinan pada diri manusia yang berhubungan dengan akidah atau yang berhubungan dengan ketuhanan yang diyakininya. Toleransi beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksa baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun. Yang kedua, toleransi terhadap non-muslim. Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama berpangkal dari penghayatan ajaran masing-masing. Menurut Said Agil Al-Munawar, ada dua macam toleransi, yaitu toleransi statis dan toleransi dinamis. Toleransi statis adalah toleransi dingin, tidak melahirkan kerjasama yang bersifat teoritis. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif, melahirkan kerjasama untuk tujuan kebersamaan, sehingga kerukunan antar umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa. Oke, selanjutnya yaitu adanya prinsip-prinsip toleransi beragama.
terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebebasan beragama. Nah, di dalam kebebasan beragama itu terdapatnya hak asasi manusia. Yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan atau kebebasan, baik kebebasan untuk berpikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memilih kepercayaan atau agama. Kebebasan beragama atau rohani diartikan sebagai suatu ungkapan yang menunjukkan hak asasi setiap individu dalam memilih keyakinan suatu agama. Dan yang kedua yaitu penghormatan dan eksistensi agama lain. Di dalam penghormatan dan eksistensi agama lain terdapatnya etika yang harus dilaksanakan dari setiap toleransi setelah memberi kebebasan beragama, yaitu menghormati eksistensi agama lain dengan pengertian menghormati keragaman dan perbedaan ajaran-ajaran terdapat pada setiap agama dan kepercayaan yang ada, baik yang diakui negara maupun belum diakui oleh negara. Oke, yang terakhir yaitu agree in disagreement. Nah, di dalam yang berarti setuju di dalam perbedaan. Artinya, prinsip yang selalu digunakan oleh Mukti Ali, perbedaan tidak harus ada permusuhan, karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. Dari sekian banyak pedoman atau prinsip yang telah disepakati bersama, Said Agil Al-Munawar mengemukakan beberapa pedoman atau prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, adanya kesaksian yang jujur dan saling menghormati. Nah, di situ semua pihak dianjurkan membawa kesaksian yang terus terang tentang kepercayaan di hadapan Tuhan dan sesamanya, agar keyakinan masing-masing tidak ditekan ataupun dihapus oleh pihak lain. Oke, selanjutnya yaitu prinsip kebebasan beragama. Meliputi prinsip kebebasan perorangan dan kebebasan sosial. Kebebasan individual sudah cukup jelas, di setiap orang mempunyai kebebasan untuk menganut agama yang disukainya, bahkan kebebasan untuk pindah agama. Tetapi kebebasan individual tanpa adanya kebebasan sosial tidak ada arti sama sekali. Jika seseorang benar-benar mendapat kebebasan agama, ia harus dapat mengartikan itu sebagai kebebasan sosial. Lanjut yaitu prinsip penerimaan, yaitu mau menerima orang lain seperti apa adanya. Dengan kata lain, tidak menurut proyeksi yang dibuat sendiri. Jika kita memproyeksikan penganut agama lain menurut kemauan kita, maka pergaulan antar golongan agama tidak akan dimungkinkan. Dan yang terakhir yaitu berpikir positif dan percaya. Orang berpikir secara positif dalam perjumpaan dan pergaulan dengan penganut agama lain jika dianggap sanggup memilih pertama yang positif dan bukan negatif. Orang yang berpikir negatif akan kesulitan dalam bergaul dengan orang lain, dan prinsip percaya menjadi dasar pergaulan antar umat beragama. Selama agama masih mengaruh prasangka terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin, sebab kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu percaya kepada agama yang lain. Dengan begitu dialog antar agama akan terwujud. Oke, dan selanjutnya yaitu adanya menghargai perbedaan. Di dalam menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, warna kulit. Artinya, kita mau bergaul dengan siapa saja, walaupun berbeda ras, suku, agama, dan warna kulit. Oke, selanjutnya yaitu cara menghargai perbedaan. Kita sadar akan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan, sebab itu menjadi syarat utama menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai di antara sesama manusia. Yang pertama yaitu bersikap ramah. Ramah bisa diartikan sebagai sikap mudah bergaul, menjalin persaudaraan dengan orang lain. Di antaranya ditunjukkan lewat sikap sopan dan murah senyum. Ini merupakan sikap paling mendasar sebagai wujud penghormatan terhadap perbedaan. Sikap ramah menjadi semacam pintu masuk yang bisa menghubungkan kita dengan orang lain yang berbeda untuk selanjutnya menjalani perkenalan dan hubungan bersama yang harmonis. Sebaliknya, jika pemarah dan keras akan menciptakan keresahan dan ketidaknyamanan bagi orang lain. Dalam Islam, sikap ramah dan lemah lembut menjadi hal yang diperhatikan, bahkan dalam berdakwah, sebagaimana ditunjukkan Rasulullah SAW dalam hubungan dengan para sahabat.
cara perdamaian, sebab orang akan sulit diajak berdialog dan sulit menerima pendapat yang berbeda, meskipun itu demi kepentingan bersama. Hal tersebut merupakan satu bentuk sikap yang perlu dihindari, terlebih dalam konteks upaya membangun kehidupan bersama yang harmonis dan damai di tengah perbedaan. Yang ketiga yaitu tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Bisa dikatakan ini merupakan tingkatan penghormatan terhadap perbedaan yang lebih dalam, sehingga wujud penghormatan tak lagi sekedar bersikap ramah dan tidak memaksakan kehendak, namun sudah melangkah lebih jauh pada sikap saling tolong-menolong. Sikap ini dilandasi oleh empati dan rasa kebersamaan sebagai sesama manusia, kemudian menggerakkan orang untuk turut membantu orang lain yang sedang membutuhkan tanpa memandang perbedaan yang ada. Dengan tolong-menolong, sekat-sekat perbedaan seakan melebur sehingga perbedaan tak menghalangi kita untuk saling membantu dan memberi manfaat kepada sesama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.